Terdakwa kasus Indramayu diduga dianiaya aparat. Anggota DPR ini tegas minta penegak hukum junjung HAM. Ayo, teman-teman sebenarnya ini dianiaya atau tidak, teman-teman? Ya, ini kalau DPR ini sudah mencium begini tuh, biasanya ya teman-teman ya, kalau sudah ramai di media begini, biasanya itu dilanjutkan dengan RDP, rapat dengar pendapat. Kalau sudah rapat dengar pendapat tuh biasanya ya, maaf dikuliti ya. Beberapa waktu yang lalu saya kasih tahu nih teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu Kapolres mana gitu, Sleman atau mana itu yang rapat dengar pendapat itu. Langsung besoknya dicopot teman-teman. Langsung ya. Kemudian kepala kejaksaan ya Ari Ari Porong. Iya kan ada fotonya itu nanti ada fotonya. Kepala Kejaksaan Negeri Batubara kalau nggak salah itu langsung copot. Ini kalau sudah rapat dengar pendapat teman DPR tuh ngeri teman-teman ya ngeri sekali. Saya bacakan dulu ya teman-teman. Yang mau naik boleh naik nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Minta sambil tapping, gitu. Anggota Komisi 9 DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius dugaan adanya praktek kekerasan dan penganiayaan dalam proses penyidikan langsung ini pada kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman, Indramayu yang kini tengah menjadi perhatian publik nasional tuh. Ini teman-teman ya, ini teman-teman mungkin nonton ini di tulisannya ini loh, sudah secara nasional ditonton ini, ya. Coba naik dulu. Ini saya sambil baca ya. Kamu tapping, nggak apa-apa tapping, nggak apa-apa. Orang Indonesia merdeka tahun 45 kok tapping takut, man. Yang penting sopan dan santun ya kan. Diketahui kasus tersebut mencuat setelah terdakwa Ririn Rifanto dalam persidangan mengaku dipaksa mengakui perbuatan yang menurutnya tidak dilakukan sehingga mengalami penyiksaan selama proses pemeriksaan tuh. Ya kan? Mengalami penyiksaan selama proses penyiksaan. Dalam beberapa pemberitaan, terdakwa bahkan mengklaim mengalami pemukulan yang menyebabkan kondisi fisiknya mengalami cedera. Teman-teman, aku nggak fitnah ya, aku nggak fitnah. Sedikit pun saya tidak fitnah. Ini loh, baca saja. Biar biar enggak biar isinya tuh bersih kita itu. Dalam beberapa pemberitaan, terdakwa bahkan mengklaim mengalami pemukulan dan menyebabkan kondisi fisiknya mengalami cedera. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan adanya praktek penyiksaan ataupun perlakuan tidak manusiawi dalam proses penegakan hukum. Tuh, dengerin tuh, masih ada yang mau tapping, boleh. Ya kan? Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti, prosedur hukum yang sah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tidak boleh ada tindakan kekerasan untuk memaksakan pengakuan dari seseorang. Tuh, coba teman-teman baca sendiri deh. Itu ya, tertanggal 10 Mei 2026. Tuh, redaksi Halo Semarang. Tuh. Menurutnya, apabila dugaan pemukulan tersebut benar terjadi, maka hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan HAM yang dijamin negara. Ia pun menjelaskan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius terhadap proses penanganan perkara ini. Wow. Agar tidak menimbulkan presiden buruk terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Wow, ini bener nih teman-teman, ini bener. Aku nggak main-main, baca sendiri aja. Ngeri-ngeri sedap nih, ngeri-ngeri sedap nih.
Ngeri-ngeri sedap nih. Yang mau naik silakan naik ya. Siapa yang mau naik nih? Mile, 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 kamu mau naik Mile? Nih udah tak kasih naik. Mile, coba kamu naik dulu Mile. Tunggu dulu ada Mile mau naik. Mail. Ah, siapa sih kok? Kamu sudah saya tekan kok gak ada Mile. Aduh, gimana Mile ini? Katanya minta naik, dikasih naik gak mau naik. Waduh, parah ini teman-teman. Sek. Kami ingin memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM dalam proses penyidikan benar-benar ditindaklanjuti secara terbuka dan objektif. Tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan internal semata. Transparansi menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga. Diketahui ditemukan adanya kejanggalan yang berkembang dalam persidangan, termasuk munculnya pengakuan mengenai dugaan pelaku lain dan bantahan terhadap terdakwa terhadap konstruksi perkara yang dibangun sebelumnya. Wow, ini ngeri nih teman-teman, ngeri sekali nih. Wes. Ini payah, ini payah, ini payah. Ini harapan saya teman-teman yang mau naik itu tahu masalahnya ya, supaya nggak bertanya lagi ya. Sebab itu, ia meminta seluruh pihak untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Namun pada saat yang sama memastikan tidak ada pelanggaran prosedur maupun pelanggaran HAM dalam proses penyidikan dan penuntutan. Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus menjamin keadilan dan kemanusiaan. Kalau memang ada aparat yang terbukti melakukan kekerasan atau penyiksaan, maka pertanggungjawabannya tidak cukup hanya sanksi etik atau administratif. Harus ada proses hukum pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gile, ini pedas banget teman-teman, pedas banget ini. Wah. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan bahwa supremasi hukum harus dijaga secara utuh, baik dalam mengungkap pelaku kejahatan maupun dalam melindungi hak-hak setiap warga negara selama proses hukum berlangsung. Jangan sampai demi mengejar pengakuan justru hukum kehilangan legitimasi moralnya. Negara harus hadir sebagai penjamin keadilan, bukan sumber ketakutan bagi masyarakat. Wow, keren sekali ini teman-teman. Keren sekali ini. Kalau teman-teman membaca ini sangat keren sekali ya. Ini loh judulnya. Ketik saja di handphone Anda. Terdakwa kasus Indramayu, apa itu? Diduga dianiaya aparat tuh. Baca sendiri ya teman-teman ya. Bukan saya loh yang nulis, ini bukan saya yang nulis. Yang nulis tuh by redaksi Halo Semarang. Wih, serem-serem banget. Siapa nih yang mau naik tadi ya? Aku lupa ya. Katanya mau naik. Indro. Kamu mau naik, Indro? Oke lah, Indro. Saya terima, Indro. Karena kamu kelihatannya namamu bagus. Indro. Halo, Indro. Indro. Indro, kamu mau naik, Indro? Ini teman-teman Indro tuh minta naik. Begitu sampai di atas tuh malah menang wae terus piye aku. Hah? Aku kan piye ngene iki? Indro, kacamatamu buka sik, Indro. Kacamatamu lho buka sik. Ya. Ini sopo ki? Kok ada dua orang bersamaan muncul di sopo iki? Hmm? Oh, kalau ini Mr. Blind ini. Wah, Mr. Blind nggak minta naik. Kenapa Mr. Blind?
Kalau Mister Blend ini ya bagus, narasinya enak. Mail, kamu dari tadi saya panggil, kenapa kau tidak naik kan? Selamat malam, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, kan Iya, dari tadi saya sudah kasih naik. iya tadi dari belakang Pak ambil rokok nih. Oh, ambil rokok. Oke, kita ngerokok sambil ngerokok ya, sambil ngerokok. Ayo, kamu mau narasi apa ini, Mail? Enggak, saya mau nanya Pak, dalam aspek hukum. Kalau saya kan awam hukum Pak ya, maksudnya bukan dari ahli hukum gitu Pak. Boleh, boleh. Tapi saya sudah bertanya juga semalam kepada kawan. Hmm. Kan seandainya kan sudah P21 masuk ke kejaksaan Pak ya. Ya, Kan ketika di BAP itu kan kalau menurut pasal berapa itu Pak? Yang saya lihat di statementnya Pak Mahfud itu harus bebas mm-mm. dari tekanan, intimidasi dan Ya, lain-lain. pasal 235. Ya, tapi kan menurut pengakuan terdakwa itu bahwa ada intimidasi di situ Pak. Sedangkan Ya. ini sudah masuk ranah pengadilan. Apakah Mm-mm. itu bisa dibatalkan Pak? BAP tersebut, apakah status BAP tersebut jadi apakah tetap lanjut atau gimana? Itu mohon pandangan hukumnya Pak. Oke, itu pertanyaan ya, pertanyaan. Kalau pertanyaan itu kewajiban saya untuk menjawab. Jadi begini maksudnya di dalam KUHP yang baru ini, dalam proses pemeriksaan penyidik, siapapun yang diperiksa itu bebas dari tekanan, dari intimidasi, dari ancaman, dari kekerasan. Apabila dilakukan kekerasan ataupun intimidasi, kemudian dibawa ke proses persidangan, dia tidak mengakui pemeriksaan itu, maka dihapuskan itu. Yang benar apa? Yang benar ya yang diucapkan dia di depan hakim. Yang benar ya apa yang dinyatakan oleh dia di depan persidangan. Bukan lantas terus dibebaskan, tidak. Apa yang benar. Jadi tidak lagi berpedoman pada BAP, tetapi berpedoman pada apa yang dia berikan keterangannya di depan majelis hakim. Gitu Mas Mile. Oh, jadi nanti ketika di persidangan itu seperti persidangan Peggy Setiawan waktu itu Pak ya. Kamu membenarkan yang ini atau yang di BAP? Gitu Pak ya. Ya, Ditanyakan oleh hakim ya. Keterangan saudara membenarkan ya yang ini atau yang di biasanya BAP tuh gitu. biasanya tuh membenarkan salah semua, salah sebagian atau salah semua, begitu. Pertanyaan hakim biasanya seperti itu. Oh ya, baik Pak. Berarti nanti Oke. menjadi pertimbangan itu mutlaknya itu di pengadilan Pak ya, bukan yang di BAP. Nah, mutlaknya di pengadilan. Ketika hakim memandang ya, karena ini pandangan hakim itu bisa menjadi alat bukti sekarang. Kalau hakim itu memandang bahwa ini jujur, ini berbelit-belit, ini bohong, ya, dari pandangan hakim nanti yang akan memutuskan apakah dibebaskan atau tidak. Tergantung persesuaian dengan keterangan dia. Dia bisa membuktikan nggak keterangannya. Kalau itu masuknya fakta persidangan atau apa Pak? Fakta persidangan. Oh, berarti kalau misalnya pengakuan di dalam pengadilan, ketika di dalam pengadilan itu masuknya fakta persidangan, Pak ya. Fakta persidangan, betul. Itu Berarti namanya, kalau kalau di persidangan itu namanya pernyataan yang disampaikan di depan hakim, itulah faktanya. baik, baik, Pak, baik, Pak. Bedanya dengan eksepsi yang dibacakan oleh Prio itu termasuk fakta persidangan juga atau gimana, Pak? Eksepsi itu bantahan dari dakwaan. Dia nih kan dia nih didakwa membunuh kan. Iya, Prio kan terus menjawab kan, itu dia iya. dibantah. Kalau dia sudah membantah, mari dibuktikan. Makanya fakta-fakta persidangan. Oh, begitu, Pak ya. Ya, berurut kan? Enak kan? Iya, iya, baik. Oke, kamu seneng nggak di komalnya Mister G dikasih tahu begini? Iya, iya, Pak. Senang, Pak. Apalagi kalau di atas nih yang sudah ngasih tahu Mister Blind, disambung Mister Blind. Selamat malam. Ya. Terima kasih, Ya, Pak, atas selamat ininya, Pak, malam. ilmunya, Pak. Mail, kamu di sini dulu, Mail. Di sini Baik, dulu, Pak. Mister Z. Mail. Baik, baik, Pak. Di Kita mute. bahas apa ini, Mister Z? Ini kasus Indramayu. Sekarang ini muncul Oke. pemberitaan terkait ini pemberitaannya saya bacakan judulnya ya. Ya, Terdakwa kasus Indramayu diduga dianiaya aparat. Anggota DPR ini tegas
penegakan hukum junjung HAM. Begitu. betul. Ya, Ya, itu kan selaras dengan apa namanya kaidah penegakan hukum ya. Artinya walaupun dia itu masih ditangkap atau diduga atau disangka, tapi kan hak-haknya tetap harus dihormati. Jadi ya, seseorang itu belum bisa dikatakan bersalah sebelum ada vonis pengadilan, ya, sebelum ada putusan. Nah, kalau dari penangkapan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan terus ya, sampai pemberkasan, sampai pengadilan, hak-hak tersangka itu tetap harus dihormati. Harus jauh dari sifat-sifat atau sikap-sikap represif. Apalagi ya, hanya untuk bertujuan mendapatkan pengakuan. ya. Karena BAP itu hanya dijadikan dasar. Mm-mm. Ya, dasar untuk merangkai sebuah peristiwa, kemudian nanti akan dibuatkan surat Dakwaan. dakwaannya Mm-mm. untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Tapi Oke. ketika nanti di persidangan terdapat keterangan yang berbeda dengan BAP, maka hakim akan bertanya, apakah keterangan Anda ini tetap pada BAP atau Anda mencabut keterangan Anda pada BAP? Nah, nanti ketika dia mencabut, maka itulah yang akan dicatatkan di persidangan. Nah, nanti persesuaiannya dengan alat bukti atau keterangan saksi yang lain yang akan dijadikan pedoman oleh hakim sehingga menimbulkan keyakinan dalam memutus sebuah perkara. Oke. Demikian, Mr. Z. Oke, selaras ya Mail ya, selaras ya Mail. Izin Pak, berarti ketika di dalam persidangan itu bisa mencabut BAP tersebut dong? Oh bisa. Yang, Silakan. Bisa. yang dilakukan Mr. oleh Brian. yang sudah dilakukan oleh penyidik itu kan bisa Iya. dicabut BAP-nya. Ya, Bisa. silakan Mr. Brian. Di dalam persidangan itu tidak mungkin dibacakan keseluruhan isi BAP. Ya. Karena di dalam surat dakwaan itu sudah berupa kronologis. Hanya nanti JPU itu menekankan poin-poin di mana dia akan mencari titik-titik yang memberatkan si pelaku. Nah, ketika nanti misalkan ada dalam satu poin ya, BAP itu kan berupa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu akan merangkai sebuah peristiwa. Nah, lalu kemudian ketika JPU mengulang pertanyaan itu, kemudian si tersangka atau terdakwa itu menolak misalkan, maka kan akan terdapat perbedaan keterangan di muka persidangan dengan di BAP. Nah, nanti hakim yang akan bertanya, Oke. apakah Anda sesuai dengan BAP atau Anda mencabut keterangan Anda di BAP? Tapi untuk itu aja, untuk satu pertanyaan itu aja. Karena tidak mungkin ya, seluruh isi BAP itu salah, tidak mungkin. Karena pasti nanti kan ditanya, apakah Anda kenal dengan korban? Ya saya kenal Pak. Apakah Anda begini, apakah Anda begitu? Itu kan pertanyaannya banyak. Nah, tidak mungkin secara keseluruhan dicabut sepenuhnya, itu tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin dibacakan secara keseluruhan BAP itu. Karena jaksa itu berpedoman nantinya ya, itu kan hanya menjadi dasar. Lalu kemudian yang ditanyakan jaksa itu hanya berkaitan dengan kesesuaian dia dengan kronologis itu tadi. Ya, kesesuaian dengan dakwaannya itu. Betul. Oke, Mr. Blind, saya di monitor dulu di apa? Saya mau tahu Mail ini. Mail dalam sidang itu kan jaksa membacakan dakwaannya Mail. Dakwaannya adalah dua orang ini sebagai pelaku. Kemudian kan juga dibantah atau keberatan ya dalam eksepsinya. Kamu tahu ini yang satu nih menyatakan dia didakwa begini, yang satu kan membantah. Kamu tahu nggak antara bantahan dengan dakwaan? Iya, kalau bantahan itu kan apa yang tidak dilakukan itu dituliskan di situ, itu dia membantah gitu kan Pak. Apa yang dibantah? Maksudnya spesifik. Dia membantah tidak melakukan pembunuhan, atau dia membantah tidak kenal sama Ririn atau apa, atau gimana? Kalau yang saya cermati Pak, yang saya ikuti itu kalau eksepsinya Priyo itu dia mengakui bahwa dia menguburkan saja tapi bukan dia pembunuhnya gitu Pak. Oke, clear. Artinya dia membantah dakwaan jaksa karena dia dituduh
atau didakwa Pelaku. melakukan pembunuhan kan? Betul. Oke, itulah yang namanya mencabut sebagian itu, Mail. Terus apalagi yang dibantah? Bahwa Ririn itu juga salah satu pelaku, itu dibantah juga oleh Priyo bahwa Ririn itu tidak tahu menahu kan di dalam eksepsinya itu. Oke, clear. Artinya kalau dia sudah membuat bantahan seperti itu, kemudian nanti juga ada bantahan dari Ririn sendiri ada lagi. Sudah adakah bantahan dari Ririn menurut Mail? Menurut saya bantahan dari Ririn ya ketika selesai sidang itu aja, Pak. Oke. Nah, itu Pas di Mail. Jadi persidangan itu setelah kalau ya, tidak salah itu tidak ada keluar bantahan, hanya saja ketika selesai sidang itu kan yang ditanya oleh ketika Ririn disuruh bicara itu kan oleh Pak Tony itu lalu ditarik tidak diperbolehkan dari pihak kejaksaan kalau tidak salah ya. ya, Ini berhak berbicara kata Pak Tony itu kan. ya, ya. Nah, langsung ditarik lalu Ririn bersuara lalu menyampaikan eh, keberatannya bahwa pelakunya itu adalah Amaniani Pak Yoga. Saya diakui suruh mengakui membunuh gitu kan Pak kata Ririn. Ya, ya. Sampai hanya itu Pak. Oke, oke itu pernyataan, itu eksepsi. Itu pernyataan deh. Nah, nanti akan dibuktikan pada saat dia diperiksa lagi nanti, Mail. Ya itulah nanti dirangkum dalam fakta-fakta persidangan atau fakta-fakta dalam pembuktian. Begitu, Mail. Iya Pak. Baik. Nah, contoh saya, Mail, contoh saya. Saya tidak melakukan, contoh ya. Tapi saya nggak ada yang dukung saya nih. Saya harus mencari apa yang membuat saya itu bisa bebas. Mungkin keterangan saksi yang lain. Pak Hakim tolong dihadirkan ini bahwa malam itu saya berada di rumah itu sama dia. Contohnya begitu, ya kan? Contoh lagi, alat yang digunakan. Apakah Anda melakukan pembunuhan terhadap alat berupa sisir pink ini? Contoh dia, contoh ya. Tidak, itu sisir pink adalah miliknya Mr. Z. Nah, akhirnya Mr. Z dipanggil kan? Nah, Iya. bantahan-bantahan itulah yang nanti akan membuktikan. Jadi, apa yang disampaikan dia di persidangan itulah yang dinyatakan dia di persidangan itulah yang jadikan sebagai alat bukti atau setidak-tidaknya bisa meyakinkan hakim, Mail. Oh iya, berarti termasuk penilaian hakim juga itu Pak ya? Masuknya Ya, penilaian hakim. hakim itu sekarang alat bukti, Mail. Iya Pak. Gitu. Ya, Nah, itu Mail. kalau Oke, Mail. sisi Ada tambahan lagi, Mr. Blind. Silakan, Mr. Blind. Iya, kalau pada poinnya di dalam persidangan itu kan semuanya itu adalah persesuaian. Jadi alat bukti itu tidak boleh berdiri sendiri. Contoh, kayak misalkan, apakah Mr. Z membunuh dengan menggunakan sisir pink misalkan? Mr. B bilang, tidak, saya tidak membunuh itu. Nah, keterangan terdakwa, keterangannya Mr. Z itu dipakai juga di persidangan sebagai salah satu alat bukti. Hanya saja dia tidak bisa berdiri sendiri, harus dibuktikan apakah di sisir pink itu terdapat sidik jarinya Mr. Z atau ada orang yang menyaksikan bahwa sisir pink itu digunakan oleh Mr. Z untuk membunuh. Atau ada Nah, CCTV. atau ada CCTV. Nah, artinya harus ada persesuaian. Harus ada persesuaian antara keterangan yang diberikan dengan alat bukti lain. Nah, misalkan lagi ya, kalau si saksi tidak ada, sidik jari tidak ada, CCTV tidak ada, maka akan dilihat di tubuh korban apakah lukanya akibat sisir. Nah, ketika misalkan di tubuh korban pun tidak ada luka bekas sisir, berarti kan hanya satu keterangan aja berdiri sendiri. Hakim tidak bisa memutus karena kurang alat bukti. Nah, begitu juga di kasus ini. Apakah Priyo itu menyaksikan bahwa si Ririn itu melakukan pembunuhan? Siapa saksinya yang benar-benar melihat bahwa misalkan melakukan pemukulan
atau melakukan apa gitu ya. Kalau hanya berdasar pada sidik jari yang dikatakan ada di semprotan apa di baygon gitu ya, itu masih lemah, masih Kalau lemah karena Mr. Blind, tidak Mr. bisa Blind, membuktikan apa-apa. Iya. Mr. Blind, kalau tersangka tangannya ada di baygon, masa tersangka digigit nyamuk, Mr. Blind? Nah, makanya kenapa saya bilang lemah. Bisa saja ketika korban masih hidup dia menyuruh, tolong ambilkan baygon itu di kamar saya. Bisa jadi. Makanya saya bilang itu masih lemah. Ya, Karena baygon itu bukan alat untuk membunuh. Kan gitu. Apakah di tubuh korban terdapat cairan baygon? Lantas kemudian disimpulkan bahwa wah ini membunuhnya menggunakan baygon. Dalam tubuh korban ada tuh cairan baygon itu. Berarti dia membunuh dengan racun. Nah, makanya aku bilang tadi saya sampaikan bahwa kalau hanya berdasarkan sidik jari itu lemah, hmm, ya kan? Apalagi keterangannya kan bahwasanya baygon itu terdapat di dalam kamar tidur yang private, orang lain tidak bisa masuk. Nah, sekarang saya analogikan bagaimana ketika mereka berbincang-bincang atau lagi disuruh, dia minta tolong ambilkan baygon itu di kamar saya. Ya kan? Alibinya masih ada. Dan baygon itu bukan alat untuk membunuh. Gitu loh. Begitu. Jadi sebenarnya persesuaian itu penting. Persesuaian. Nah, alat bukti tersebut nanti oleh hakim dilihat persesuaiannya. Begitu, Mr. Z. Ya, tepat sekali. Itu juga menimbulkan pertanyaan bagi kita semua lah. Ada petunjuk, itu namanya bukti petunjuk ya teman-teman ya, bukti petunjuk. Tapi tidak ada bukti yang langsung ya, bukti direct evidence ya. Yang langsung itu contohnya CCTV melihat, orang melihat, ada sidik jari di palu, gitu. Ada noda darahnya dia di badannya dia. Contohnya begitulah, yang langsung. Ini kan tidak ada, ini masih petunjuk, dugaan. Kita tidak bisa, kalau ilmu kriminal itu nggak bisa begitu. Harus antara saksi yang satu, bukti yang satu didukung dengan bukti-bukti yang lain. Begitu ya, Mr. Blind? Ya, dan lagi juga kan ada dua fakta peristiwa dan fakta persidangan. Iya. Nah, fakta peristiwanya sidik jari itu hanya membuktikan bahwa Ririn itu ada di situ. Tapi tidak bisa membuktikan bahwa dia seorang pembunuh. Tapi untuk dia hadir ada di situ, itu fakta. Tapi mengenai waktunya kapan, tidak ada yang tahu. Iya. Sidik jari itu tidak meninggalkan waktu. Hanya meninggalkan jejak saja. Tapi waktunya kapan? Bisa jadi kemarinnya. Bisa jadi 2 hari yang lalu. Jejaknya masih jejak sidik jarinya masih tertinggal di situ. Tapi tetap saja tidak bisa membuktikan, makanya tergolong hanya bukti petunjuk untuk bisa dikembangkan kembali. Iya. Harus ada direct evidence tadi, betul itu Mr. Z, sangat tepat itu. Baik Mr. Blind, ini saya ada pertanyaan dari Muhammad Sulaiman. Pengacara kan juga cari makan Bang, oke, sambil ada imut ketawa. Jangankan pengacara, kamu aja cari makan. Udah ya. Tapi kan kita tetap profesional, ngono loh. Ngono nggak apa-apa. Ini ada dari Boy Floris. Sidik jari di palu jadi bukti kunci, tapi hilang kemana? Kalau tidak ada itu, ada CCTV nanti. Silakan nanti ini lagi. Kan dicari tuh siapa yang menggergaji, bagaimana, siapa yang suruh menggergaji, siapa yang ngambil kan katanya itu ada bengkelnya ini. Mohon maaf sebentar saya cerita sedikit ya teman-teman ya. Katanya palunya kepanjangan, kemudian dipotong. Dipotong itu siapa yang bawa? Kemudian siapa yang mengambil? Ketahuan kok itu, ketahuan. Kalau mau masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Iya masuk Pak. Masuk dong. Nih, orang Sunda. Bang, apakah kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat, Bang?
Nampaknya tidak ya, Mr. Blind? Iya, masih tetap. Masih Cuman mungkin tetap ada supervisi, ada supervisi dari ya. Polda Jabar, tapi tidak dilimpahkan. Oh ya. Teman-teman, kita berbicara bukan karena membela-membela. Jangan berpikir membela-membela ya. Saya tidak membela sana, membela sini. Pakai logika aja. Kenapa sekarang ini ada wakil rakyat? Ini wakil kamu loh. Wakil kalian loh, rakyat Indonesia loh. Dia berbicara itu benar. Karena ada aroma tak sedap di sini. Gitu. Sebentar ya Mr. Blind, sebentar teman-teman. Ini ada yang saya baca, yang tappingan ya. Cari saja nama-nama yang disebutkan terdakwa Cak Samen. Ya, nampaknya Cak Samen kemarin, kapan hari itu, karena ada podcast juga, si ibu istrinya daripada Aman Yani itu sudah didatangi polisi. Artinya polisi sudah bergerak nih mencari Aman Yamin. Udin Sanggili, hukum zaman now bisa diperjualbelikan. Itulah jeleknya di negeri ini. Tidak patut hukum. Ki piye sing ngomong Idin? Tulis yang bagus, Din. Oke. Kalau yang tapping belum saya baca, tulis lagi ya. Naura, di sini mencari kebenaran, bukan membela sepihak. Betul, Mr. Z? Iya, memang dari kemarin kan saya sudah bilang nggak ada membela siapapun ya. Dari Dea Anggun, kalau BAP lagi, apakah penyidiknya sama kayak yang pertama? Kalau sudah begini nih, biasanya itu kalau ada kasus yang kredit begini, biasanya tuh penyidik di atasnya yang melakukan pemeriksaan, biar independen. Bagaimana menurut Mr. Blind? Iya, betul. Cuman kan tidak ada BAP tambahan, Mr. Z. Karena ini kan prosesnya sudah di persidangan. Ya. Kecuali diulang. Nah, cuman kan sekali lagi, ini kalau sudah sampai di persidangan, itu sudah tidak bisa diulang. Artinya, itu Harus sudah dibuktikan. final. Ya, harus sudah final, surat dakwaan sudah dibuktikan. Berarti JPU dalam hal ini sudah firm, sudah yakin dengan surat dakwaan tersebut. Maka dia harus membuktikan. Nah, ketika nanti terjadi, misalkan perbedaan, atau pihak dari terdakwa bisa membuktikan, menyangkal dakwaan tersebut, ya demikianlah adanya jadinya gitu. Nah, makanya ketika komal-komal seperti ini ya, kita harus berterima kasih sama Mr. Z, sama teman-teman yang lain ya. Karena ketika kita sudah mulai memberikan sorotan ya, ketika kita sudah mulai memberikan sorotan terhadap sebuah kasus ya, baik dari bukan hanya tentang persidangannya, tapi proses penegakan hukumnya. Ingat teman-teman ya, pentingnya itu proses penegakan hukum. Bayangkan teman-teman kalau seandainya ini senyap, nggak dibahas, nggak di blow up, nggak disorot media, nggak disorot oleh netizen, ada kemungkinan orang yang tidak bersalah dihukum. Atau jangan-jangan ada orang yang bersalah tapi tidak disentuh. Nah, dengan adanya korban, itu kan berarti ada tanggung jawab untuk mencari pelaku. Tapi balik lagi, semua itu harus dibuktikan. Bukan dengan memaksa. Bukan dengan memaksa orang. Kamu harus ngaku. Kamu ada di rumah itu, berarti kamu. Ayo ngaku. Ngaku nggak ngaku sedor nih. Nah, yang kayak begitu-begitu kan nggak boleh. Oke. Izin boleh bertanya lagi Pak? Sebentar dulu Mail sebentar dulu, aku tak menghormati yang di bawah lagi tapping sebentar aja ya. Geng Pak. Ya. Ini ada dari Agustus. Dari Agustus nih, bener nih Agustus bertanya nih. Ini Mr. Ben nanti didengarkan ya. Tapi kan ada saksi tukang las yang menyatakan bahwa Priyo meminta memotong gagang palu besi 5 hari sebelum kejadian. Bagus pertanyaanmu. Artinya apa? Artinya memang ada persiapan nih karena Priyo nih. Nah sekarang potongan las potongan palu itu siapa yang ngambil? Ririn kah? Priyo kah? Atau orang lain? Itu Agustus.
Ayo kita kosongkan dulu. Kalau Ririn, bisa jadi Ririn yang membawa palu itu. Kalau Prio, bisa jadi Prio yang membawa palu itu. Siapa yang kira-kira ngambil palu itu? Nanti ketemu nih, bagus ini, Agustus. Angga Wijaya, Bang, apa udah adegan rekonstruksi apa? Saya janggal juga sama polisi Indramayu ini. Kalau rekonstruksi kayaknya sudah, tapi dalam kondisi rekonstruksi di kantor polisi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kan ada fotonya ini. Oke gitu, silakan Mail, kamu sekarang. Ya, kalau saya begini, Mr. J, saya ingin bertanya. Karena saya melihat kejanggalan ya dari keluarga korban. Dalam hal ini saya menyoroti bahwa ketika di podcast KDM, bahwa kan KDM tidak menekankan ya, hanya bisa jadi ada pelaku lain. Lalu langsung dibantah oleh keluarga almarhumah Ais kalau tidak salah itu. Oh tidak bisa yang laki-laki itu kakaknya itu. Oh tidak bisa begitu Pak. Kalau seharusnya keluarga korban itu turut mendukung. Oh iya, bisa jadi pelakunya bukan terdakwanya pelakunya bukan hanya 2 orang ini. Ada 4 nama yang disebutkan. Harusnya mendukung pihak kepolisian. Pak, tolong dong dicari 4 orang yang disebutkan. Kok ini malah terlalu memaksakan terhadap 2 orang tersebut. Nah, saya justru ada kejanggalan tuh. Ada apa nih? Ketika nama 4 orang tersebut disebutkan, harus bukan malah mendukung diselidiki, tapi malah memaksakan harus 2 orang tersebut. Itu saya bertanda tanya juga, Pak. Janggal itu. Ya, pintar kamu. Jadi benar ya, apa yang disampaikan di tempatnya KDM itu memang seolah-olah 2 orang ini ialah yang dinyatakan sebagai bersalah karena didukung dengan dengan CCTV di bank apa semua. Itu ada urut-urutannya semua, tidak seperti itu. Kemudian itu juga kan jadi saksi. Mereka jadi saksi itu bukan saksi yang tahu. Itu hanya saksi katanya, yang penting cukup saksinya. Itu juga dijadikan saksi di pengadilan. Tapi 26 saksi, semuanya itu 26 saksi, tidak ada yang menunjuk begini. Dia pelakunya, nggak ada. Dia hanya bercerita saja, bercerita. Makanya kita butuhkan ya, yang direct evidence, yang berkaitan langsung. Tidak ada di situ. Jadi apa yang Mail dengar atau lihat di podcastnya KDM itu, ya mungkin haknya dia untuk begitu, tetapi alangkah bagusnya ketika nama-nama disebut itu juga dijadikan bahan untuk melakukan penyelidikan. Kenapa? Gini, kita semua sepakat nih bahwa pembunuhan itu sadis. Siapapun pelakunya harus dihukum berat. Tapi betul-betul siapa pelakunya? Dengan dibuktikan dengan fakta dan bukti, bukan asal omon-omon gitu, Mail. Oke, Mail? Iya, Pak. Baik. Oke, bagaimana menurut Mr. Blind? Ya, saya sepakat Mr. Z, dengan Mr. Z itu sangat sepakat. Bukti-bukti itu bukan hanya bukti gini ya, untuk mencari bukti atau alat bukti atau untuk mungkin membuktikan itu, bahkan hal-hal terkecil pun harus kita gali. Ya, terlebih lagi ketika tidak ada direct evidence-nya, tidak ada bukti langsung yang menunjuk, itu tidak ada. Berarti bukti petunjuk itu sekecil apapun harus dikumpulkan, ya kan? Nah, termasuk ketika misalkan misalkan kita melakukan satu hipotesis, misalkan kita melakukan sebuah analisa. Bagaimana ketika 2 orang ini, ya, yang memang di situ, faktanya dia ada di situ, tapi dia bagian dari skenario orang lain. Kan kita harus melihat dari perspektif yang luas dulu. Bukan hanya mengerucut pada kejadiannya, tapi kita lihat dari perspektifnya. Pertanyaan sederhananya, bagaimana jika kedua orang ini merupakan bagian dari skenario orang lain? Perbuatannya ada, faktanya ada, tapi dia merupakan bagian dari skenario orang lain. Aku kasih contoh begini.
kapan peristiwa itu terjadi, tepatnya jam berapa, pukul berapa, ya kan? Ya. Siapa yang bisa memastikan kedua orang ini ada di situ pada saat itu? Hmm. Kan itu ada ruang yang gelap. Nah, kalaupun dia ada di situ, bagaimana ketika orang-orang lain ya, atau ada orang lain yang melakukan eksekusi, dia sudah mempersiapkan semuanya menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya, tanpa diketahui dua orang ini. Jadi bisa dikatakan bagaimana ketika kedua orang ini terjebak. Nah, yang kayak begitu-begitu itu pertanyaan yang harus dijawab. Dijawabnya melalui apa? Melalui bukti-bukti petunjuk. Nah, kalau tadi kaitannya dengan yang ditanya sama Mail tadi soal ketika di podcastnya KDM dia seolah-olah protektif ya, protektif terhadap informasi lain. Dia nggak mau tahu, pokoknya dua orang ini pasti, Pak. Nggak mungkin ada orang lain, pasti orang dua ini. Ya, kalau secara psikologi mungkin secara psikologi mereka ingin seseorang harus ada yang bertanggung jawab atas kehilangan anggota keluarga mereka. Ya kita maklum. Tapi hukum tidak berbicara tentang psikologi. Hukum itu berbicara tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kalau kepastian hukumnya apa? Harus kita pastikan dulu orang ini benar bersalah apa enggak. Adil buat korban, adil juga buat pelaku. Itu gunanya pengadilan, peradilan. Nah, maksud saya, kalau bukti-bukti petunjuk itu kemudian akan menjadi sebuah rangkaian, ya, kan terbayang di kita nih, 26 saksi. Tidak ada satupun yang bisa memastikan dialah pelakunya. Berarti apa? Tidak ada yang menyaksikan. Terkecuali ya, ini terkecuali. Misalkan, dia keluar dari rumah itu tangannya berlumuran darah. Nah, baru dilihat ada korban yang meninggal. Itu bisa disaksikan. Oh, saya ngelihat dia, Pak. Dia keluar dari rumah itu tangannya berlumuran darah. Begitu saya masuk rumahnya, korban sudah meninggal dunia. Berarti pelakunya itu dia, Pak. Nah, kan gitu kan? Iya. Cocok. Tapi bagaimana ketika ada orang yang melihat, saya lihat dia masuk rumah itu, Pak. Waktu itu, berapa lama kemudian, ada korban meninggal. Nah, pertanyaan saya, kalau dia hanya melihat orang itu, apakah ada jaminan dia tidak melihat, apa dia bisa melihat orang lain? Siapa tahu setelah orang itu masuk, ada orang lain yang masuk. Nah, itu yang kita maksudkan itu, 26 saksi tidak bisa menunjuk secara langsung. Karena memang tidak ada yang melihat. Iya. Untuk memastikan itu. Dan kembali lagi teman-teman ya, harus ada persesuaian. Persesuaian itu penting. Artinya antara alat bukti yang satu dengan yang satunya itu bersesuaian, tidak bertentangan. Gitu. Kalaupun nanti bertentangan ya, antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain bertentangan, maka yang dilihat adalah kualitatif. Kualitas alat bukti itu tadi gitu. Demikian Mr. Z. Baik, mantap Mr. Ben. Mail, ditahan dulu Mail. Kamu pasti akan penasaran ini komal apa. Inilah namanya komal education. Education. Ya, Mail, tenang ya Mail. Kamu keluar dari sini dapat sertifikat Mail. Ini ada dari, nggak usah kamu ngekip Mail. Kita nggak minta keep. Malah kamu kena dosa nanti. Ketahuan kamu ngekip ya kan? Oke, ini ada Rudi. Rudi saya baca Rudi ya. Iya benar, cuma mengungkap kebenaran. Siapa pelakunya yang sebenarnya. Itu yang seharusnya ya.
harus pelaku yang sebenarnya. Wawan Lamongan, kuncinya HP-nya Budi hilang. Oke, ini disimpan dulu ya Mr. Ben, ada HP-nya Budi yang hilang ya. Iya. Oke, yang berikutnya ubur-ubur pelaut 36. Ya bener Pak. Oke, saya baca semua ini teman-teman. Rudi tadi sudah dibacakan. Dari Boy Floris, rekening Aman Yani dipegang Ririn. Oke, pegang dulu Mr. Ben. Aman Yani hilang. Apakah Aman Yani dibunuh? Oke. Ini simpan dulu Mr. Ben. Rekeningnya Aman Yani dipegang Ririn. Aman Yani hilang. Apakah Aman Yani dibunuh? Simpan dulu Mr. Ben. Sama HP Budi Pak, satu lagi HP Budi. Ya, sudah sampaikan tadi. Kita mengkritik pelaksanaan hukumannya warung rakyat. Oke, ini masih sama nih ya, masih sama. Saya dua itu ya, HP Budi sama rekening Budi. Nanti aku tahu nih. Dari orang Sunda, menurut analisa Abang, apakah kasus ini Ririn sama Prio jadi tersangkanya atau gimana Bang? Nih, catat juga ini Miss Bland. Dua orang jadi Ya. tersangka. Kalau kamu ada di sini, kamu sudah tapping, kamu nonton. Jangan habis tapping pergi ya nggak ada jawabannya. Gimana ya Mr. Bland ya? Siap, betul. Nah, saya mau bergabung sama aku Gembong. Gembong apa? Tak habisin dulu Mr. Bland. Aldi Putra Julio, hadirkan 4 orang yang dibilang sama Ririn. Selesai sudah, ya betul. Biar enak. Udin Sanggili, periksa penyidik, periksa jaksa, periksa semua, jujur gak? Nanti dilihat di pembuktian nanti. Benar prosesnya, ya kita kritisi. Kalau benar ya kita acungi jempol lah kalau benar. Kalau yang tidak benar baru kita kritisi ngono loh. Din naik Din, masa kamu di situ terus Din? Kamu nggak takut digigit nyamuk di bawah? Iya nih ada Bu Din ini. Bu Din biar diem tuh saya seneng. Yang penting ada Bu Din udah bagus tuh. Oke, saya anggap habis semua ya teman-teman ya. Saya anggap habis nih. Yang belum tapping nanti tapping lagi ini ada seratusan komentar aku kebablasan nanti ya. Oke, Mr. Blank, dijelaskan mengenai kenapa handphonenya Budi hilang. Ya. Oke, Pertama, kenapa handphonenya Budi di tangan siapa tadi tuh? Tangan pokoknya hilang dah. Terus rekeningnya Ririn kenapa ada di rekeningnya Aman Yani, Aman Yani kenapa ada di Ririn? Oke, silakan Mr. Blank. Nanti saya tambahi. Oke, yang pertama, handphone itu juga bagian dari alat bukti. Ya. Ya. Apa yang tercantum atau terdapat di dalam handphone itu bisa menjadi alat untuk mengungkap sebuah peristiwa. Apakah ada percakapan sebelumnya terhadap siapa dengan siapa gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah hilang itu tidak ditemukan? Hilang berarti tidak ada. Atau mungkin sudah dijadi alat bukti. Hilang itu dalam artian hilang udah nggak ada kan berarti. Kecuali misalkan handphonenya ditemukan ada pada Ririn misalkan, ada pada Prio misalkan. Nah itu berarti barang itu ada bukan hilang. Nah, itu yang pertama. Kalaupun hilang berarti ada upaya untuk menghilangkan alat bukti, barang bukti. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ditemukan, maka nanti di dalam situ akan terlihat siapa-siapa yang menghubungi beliau, si korban ini, sebelum tewas. Itu akan mengurai peristiwanya. Nah, lalu kemudian, rekening Aman Yani ada pada Ririn. Ya. Kembali lagi teman-teman, itu tidak membuktikan apa-apa. Tapi faktanya berarti orang yang namanya Aman Yani ini ada. Existing. Itu fakta. Karena dia punya nomor rekening. Iya kan?
Berarti orang ini ada, keberadaannya di mana tidak diketahui, kan gitu. Oke. Tapi bukan berarti ini tokoh fiktif. Berarti tokoh ini benar ada. Apa yang disebut sama Ririn itu berarti benar. Mm-mm. Ada sosok yang namanya Aman Jani. Hmm. Itu dulu, kan kita bicara fakta ini. Yang kita lihat faktanya dulu, teman-teman. Jangan langsung menjurus bahwa wah orangnya dihilangin, orangnya senyap apa. Belum. Kita belum sampai ke sana. Apa yang disebut sama Ririn itu kan harus dibuktikan. Pembuktiannya bukan untuk membunuh dulu. Yang dia sebut itu orangnya aja ada dulu. apa enggak? Iya, Ya. orangnya ada apa enggak? Itu orang beneran apa nama Ya. bohongan? Nah, berarti dengan adanya nomor rekening, ya, berarti faktanya adalah Aman Jani ini manusianya ada, Mm-mm. bukan tokoh fiktif. Itu fakta. Nah, lalu kemudian yang lain, Joko dan lain sebagainya itu yang disebutkan 4 orang itu ya. Mm-mm. Nah, kalau yang dia sebutkan itu orangnya beneran ada, berarti apa yang dia sampaikan bukan suatu kebohongan. Mm-mm. Persoalan nanti dibuktikan apakah dia membunuh atau enggak itu urusan belakangan ya. Itu urusan nanti. Akan jadi perkembangan penyelidikan maupun penyidikan. Tapi yang pasti keempat nama ini bukan tokoh fiktif Karena ada. karena ada. Gitu Oke. kan? Nah, itu dulu yang harus di apa namanya? Kita sama-sama sepakati bahwa apa yang disampaikan Ririn itu bukan tokoh yang fiktif. Itu ada. Tinggal nanti polisi beneran nggak mau nyari. Oke. Karena begini teman-teman. Iya. Di kasus pembunuhan ya 340, 338 gitu ya. Kalau misalkan ingin mengaburkan sesuatu, maka cenderung memunculkan tokoh fiktif. Itu terjadi di kasus Vina Cirebon. Ada DPO yang fiktif. Padahal di kronologis ada. Nah, ini Ya, kebalikannya. ceritakan itu. Ya. Nah, di kasus Vina Cirebon itu ada satu tokoh ya disebutkan di dalam DPO pada waktu itu diumumkan daftar pencarian orang satu tokoh yang perannya cukup krusial di dalam kronologis dan di dalam surat dakwaan bahwasanya tokoh ini, orang ini yang membawa korban dari tempat eksekusi di belakang showroom sampai ke flyover. Tapi ternyata di kemudian hari dikatakan ini tokoh fiktif DPO ini. Harusnya kronologis itu runtuh dan gugur. Karena surat dakwaan itu produk hukum. Bahkan dijadikan dasar untuk memintai pertanggungjawaban terhadap para pelaku. Nah, kalau di kasus ini kebalikannya. Tidak ada dalam kronologis, ya, tidak ada di dalam surat dakwaan, tapi muncul dari pengakuan ketika selesai sidang oleh Ririn. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah tokoh-tokoh ini fiktif? Ternyata tidak. Aman Jani itu ada nomor rekeningnya, ada istrinya, berarti ini benar ada orangnya. Hanya saja keberadaannya tidak diketahui. Nah, bagaimana dengan 3 orang yang disebutkan Ririn tadi? Itu juga harus ditelusuri. Oke, Mr. Bland ditahan dulu. Terima kasih Mr. Bland ya. Jadi sudah menjelaskan tadi. Saya tambahkan ya tentang apa yang terkait dengan rekening ya. Tadi ada pertanyaan di bawah. Pegang rekening orang salah nggak sih? Enggak lah. Rekeningku tuh ada di rekeningku ada di handphonenya Mr. Blind. Rekeningku tuh ada di mana-mana. Silakan diisi kalau memang mau isi. Nggak ada masalah itu rekening. Yang jadi masalah itu identitas. Karena kalau tidak bisa ada identitasnya, dia nggak akan bisa ngambil. Oke ya, oke. Sekarang saya ini ngomong apa adanya. Bukan adanya apa, tapi ngomong apa adanya. Oke, saya kasih tahu dulu. Orang yang namanya Aman Jani itu Mr. Blind,
pensiunan. Pensiunan Mr. Blind. Oke. Pensiunan itu tiap bulan digaji Mr. Blind. Oke? Betul, betul. Dan orang yang namanya pensiunan itu tiap bulan harus melaporkan diri Mr. Blind. Oke. Saya ini pensiunan tiap bulan itu loh saya ditanya. Pakai foto lagi. Percaya Iya, nggak Mr. Blind? Saya tuh tiap bulan laporan loh. iya, Nah, artinya apa? Artinya sepanjang gaji itu dimasukkan ke rekening, itu artinya ada orang yang melaporkan dirinya. Dan melaporkan itu, kalau di HP saya itu, dia bilang begini nih, tatap ke depan. Kalau aku agak miring-miring, dia bilang, di komputernya itu nggak mau. Fokus wajah. Kemudian nengok ke kanan, nengok ke kiri, nengok ke atas, nengok ke bawah. Itu artinya apa? Identifikasi seseorang, apakah ini benar yang namanya Mr. Z gitu. Barulah ditulis absen sukses. Demikian juga apa yang terjadi pada Aman Jani. Nah, ada memang di podcastnya KDM itu ada pemalsuan KTP, ada ini, ada itu. Kalau itu wajahnya orang, kemudian namanya dia, di sistem juga itu terbaca, teman-teman. Terbaca itu. Walaupun wajahku seperti ini, tapi kalau aku atas nama Mariati, tetap terbaca. Aku gak akan bisa ngambil anunya Mariati. Oke, yang berikutnya Mr. Blind. Ada keterangan dari Dedi KDM sendiri, itu banknya kan masih ada itu BJB itu. Tiap bulan itu uang itu masih diambil oleh yang bersangkutan dan ada laporannya orang itu. Artinya apa? Manusia itu ada dan masih ada karena gaji pensiunnya masih diambil, teman-teman. Dan rekening bukan hanya saya pegang, Mr. Blind. iya. Rekening itu ada di bank sana, tinggal diklik itu loh, tahu semua itu apa transaksinya, ya nggak, Mr. Blind? Betul, betul. Nah, silakan ditambahi, Mr. Blind. Iya, berarti kan kalau kita mau melihat orang ini aktif atau tidak, ya, setidaknya melalui perekaman rekening, ya salah satunya. Kapan terakhir dia bertransaksi? Kan begitu kan? Hmm. Nah, lalu kemudian bank itu tidak bisa orang lain mengambil uang di rekening orang lain, itu nggak bisa. Terkecuali di mesin ATM, ya, di mobile banking yang kayak begitu-begitu ya. Tapi kembali lagi, kita tidak berbicara tentang itunya. Kita berbicara tentang orang ini ada berarti. Bukan tokoh fiktif. Untuk langkah berikutnya pasti nanti penyelidik atau penyidik pasti tahu lah ya langkah-langkah apa saja. Nah, yang harus kita pahami dulu bahwa Ririn ini belum berbohong dia. Karena orang-orang yang dia sebut itu orang-orang benar ada. Itu dulu. Oke. Artinya apa yang dia sampaikan itu harus ditindaklanjuti sebenarnya. Ya. Begitu, Mr. C. Oke, Mr. Blind. Ini dari ada sehati ini dari kemarin tappingannya itu aja, itu aja. Tak suruh naik ya kamu sehati ya. Kamu tapping ini. Saya boleh bertanya lagi, Pak? Sebentar saya tapping dulu, tappingan saya baca ya, menghormati orang di bawah ya. Siap, Pak. Ini dari sehati, Ririn memasukkan identitas aman untuk mencairkan uang yang di rekening aman, wajib gak dicurigai? Itu aja itu maksudnya apa? Itu tahun 2018. Ini sekarang yang diceritakan adalah 2026, 2025 kejadian. Kaitannya ada nggak? Itu loh sehati, wes itu dihilangkan dulu sehati. Itu kan petunjuk jauh tapi. Silakan kamu Mail. Iya, saya mau bertanya juga sama Mr. Bel sama Mr. G terkait HP tadi itu, Pak. Terkait HP Budi, HP-nya yang dikasih Joko itu kan, yang Ya.
tidak yang dikatakan hilang lah atau tidak ada. Lalu kan bisa ya kalau semalam saya bertanya itu di cloning Pak ya bahasanya ya, di cloning oleh pihak penyidik atau pihak kepolisian lah gitu kepada provider tersebut. Kan nomornya ada tuh, nomornya Budi ada, nomornya yang dipakai si Joko itu ada gitu kan, nomor Ririn ada, itu kan bisa di cloning kan Pak. Nah, apakah juga sudah diperiksa keluarga korban ini? Kan menurut kesaksian keluarga korban, menurut kesaksian keluarga korban dari Pak Tony nih ya, bahwa keluarga korban, ibunya Eis ini nelpon Eis bahwa katanya oh di rumah lagi ada tamu tuh Abudi si Yoga itu kan bisa di cloning. Bener nggak ada percakapan, ada apa indikasi, ada telepon masuk atau telepon keluar di HP ibunya Eis bahwa ibunya Eis nelpon Eis, itu kan bisa ketahuan Pak ya. Kalau seandainya mau mendalami atau menelusuri itu kan bisa Pak ya. Oke, itu pertanyaanmu ya saya jawab ya. Walaupun handphone itu hilang, mau dibuang di sungai itu apa namanya kartunya, meski handphonenya, tapi kalau polisi memang menghendaki bahwa itu penting dengan nomor itu, kemudian dimintakan ke provider, ada rekamnya, ada rekam jejaknya. Tetapi bukan pada percakapan yang call ya, tidak bisa call itu tidak bisa, tapi call jejak call itu ada. Call telepon masuk, telepon keluar itu jam sekian sampai jam sekian, tapi apa yang dibicarakan tidak ada. Oke. Kemudian dari handphone juga ketahuan kok posisinya ada di mana ketika itu. Kemudian kalau ada WA, insya Allah masih tersimpan itu di provider. Yang penting ada kemauan aja untuk membuka ini seterang benderangnya ya. Jadi ada itu Mail, itu benar itu. Siapa berhubungan dengan siapa, nomor handphone siapa saja itu bisa apa ya namanya ya, di backup, ada backupnya di sana. Ada backupnya di sana dan itu pernah saya lakukan. Oke? Silakan tambahin Mr. Brian. Lalu sebentar Pak, lalu apakah itu perintah tersebut untuk mendetrack nomor-nomor tersebut itu perminta siapa yang bisa memerintahkan itu Pak? Apakah hakim, apakah kuasa hukum terdakwa, ataukah siapa itu perintah siapa Pak untuk menyelidiki itu Pak? Oke, karena ini terkait dengan kasus ini ya, karena kasus ini sudah masuk di proses persidangan, tentu saja semua itu perintah hakim. Kepada siapa nanti? Mungkin kepada polisi, melalui jaksa. Kemungkinan seperti itu, kalau memang ada keinginan untuk kasus ini menjadi terang benderang. Tapi sejak awal, proses penyidikan, karena ini kasus adalah kasus apa namanya, masih abu-abu, polisi untuk meyakinkan itu sebenarnya sudah harus berjalan di sini, benar atau tidaknya, tapi kan tidak ketemu. Karena ini persoalan sudah masuk di proses persidangan, tentu saja hakim yang akan memerintahkan agar itu menjadi sebuah alat bukti. Begitu ya, Mail ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Begitu ya, Mail ya, Mail. Baik Pak. Berarti atas instruksi hakim Pak ya, perintah hakim ya. Oke. Perintah hakim, perintah. Baik. Oke, Mail ya, di-mute dulu Mail. Ini saya sapa dulu teman-teman yang ada di bawah ini. Ada Indomantri Sunte, ada Warung Rakyat Jelata, ada All. Ya, silakan. Selamat malam kawan-kawan. Selamat malam. Ralat Pak, Warung Rakyat Jelita. Ya. Oh, jelita ya. Wah, ini pasti jelita ini. Oke, jelita. Terima kasih jelita. Boleh sedikit masuk di topiknya nih. Masuk di topik masalah rekening tadi itu. Izin. Boleh. Jadi gini, kalau yang saya lihat tuh dari typingan, dari percakapan, dari orang-orang yang mengikuti kasus ini, polisi rasa melon turun, ambilin tangga. Itu mereka selalu bilang kan, itu memanipulatif data dan lain-lain, rekeningnya dan lain-lain. Tapi kenapa di podcast KDM itu kan juga disebutkan bahwa si Aman Yani ini meng-hire salah seorang pengacara yang namanya Khotib. Artinya semuanya itu kan juga ada campur tangan dari Khotib yang membuat uang itu keluar kan.
kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Yang Artinya meng-hire khotib itu Ririn, Mbak. Kalau menurut Dudu itu, Pak. Ririn, kalau menurut bukannya Ahmad Ririn Yani. itu kan yang minta si apa Aman Yani yang minta cariin lawyer. Coba Oke. koreksi kalau saya salah ya. Setahu saya itu begitu. Ya, pertanyaannya sampean apa? Jangan dianu dulu, jangan dipotong dulu, biarin Jadi aja. pertanyaannya tuh uang itu bisa cair dan kemudian ada manipulasi data dan segala macam, itu ada campur tangan yang namanya khotib. Kenapa yang Oke. namanya khotib ini berbeda sebenarnya kasusnya ya, bukan di kasus pembunuhan kan kalau kayak gini. Ya. Artinya khotib juga kan kebagian uang sampai 70 juta kalau menurut di podcast itu kan. Kebagian uang sampai 70 juta. Nah, khotibnya untuk mencari Aman Yani, kenapa khotibnya itu juga tidak dihadirkan gitu loh. Kenapa dia juga tidak dipanggil, dimintai keterangan dan lain-lain. Nah, kayak gitu loh maksudnya, Pak. Ini kalau Oke. kalau mengenai pencairannya. Tapi kalau mengenai di kasus pembunuhannya, saya rasa masih banyak bukti-bukti yang bisa digali di kasus ini. Misalnya ya digital forensik. Dari kasus-kasus sebelumnya yang pernah saya ikuti, itu banyak sekali kasus yang terungkap dari sinyal handphone. Nah, sementara orang-orang semua di situ kan pada bawa handphone. Ada komunikasinya Budi dengan Ervan, ada komunikasinya yang menggunakan HP Budi ya, maksudnya HP Budi dengan Ervan, ada komunikasinya antara Joko dengan Budi di tempat yang berbeda pada saat untuk bikin kode OTP itu yang dari Prio ya, informasi dari Prio. Artinya harusnya ada pelacakan-pelacakan seperti kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya itu diungkap dari sinyal-sinyal handphone. Apalagi ada satu ini yang saya concern, dikatakan oleh pengacara Pak Tony ini ya, bahwa Ahmad Yani ini menghubungi beberapa sebelumnya itu selalu menghubungi Ririn itu menggunakan direct phone, bukan dari WA, artinya tuh dari provider langsung. Itu lebih mudah dilacak daripada dia berkomunikasi lewat WA menurut saya loh ya. Lebih mudah dilacak. Tapi apakah itu semua ada di persidangan kemarin? Nah, itulah pertanyaan saya, Pak. Oke. Oke. Saya kasih tahu nih, Mr. Brand mau izin ya saya jawab ini yang kaitannya Siap, dengan ini. siap. Ini itu 2018 yang dibicarakan ini. 2018 beri 8 berapa tahun ya? 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu. Oke. Sebenarnya nggak ada kaitannya, tapi itu mengembang menjadi seolah-olah dirangkai-rangkaikan. Padahal nggak ada hubungannya sebenarnya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Hanya orang menduga-duga, tuh kan jahat, tuh kan jahat. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi ketika itu. Jadi gini, ketika pertanyaannya ada, kenapa orang membawa pengacara dulu? Orang membawa pengacara ketika kita ini tidak tahu apa hukumnya. Itu pengacara fungsinya. Untuk memberikan pendampingan hukum, untuk mendapatkan nasihat hukum. Tentang apa? Kita tidak tahu nih bagaimana bisa rekening itu ada di Ririn. Kalau tadi pertanyaannya begitu. Kemungkinan saja ketika itu ada sesuatu permasalahan sehingga dihadirkanlah pengacara ini. Begitu pengacara ini bermediasi, muncullah itu. Ya sudah kalau begitu, kamu bisa ngambil ini dengan ini, dengan ini. Oke. Kita nggak tahu ini, karena itu nggak ada hubungannya dengan kejadian yang sekarang.